Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bagi warga Nahdlatul Ulama, bagi warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita diwajibkan untuk melafadzkan niat di dalam sholat, menyebutkan usolli. Bahkan banyak di antara kita yang melafadzkannya dengan suara jahar, suara yang dikencangkan. Walaupun kencangnya ini nggak sampai kencang seperti teriak ya. Setidaknya suara kita itu kedengaran oleh telinga kita sendiri. Akan tetapi ada sebagian kelompok lain yang melarang, bahkan menyalahkan ya amaliyah kita yang menghadirkan niat di dalam sholat. Di sini kita akan hadirkan sedikit dalil bukti bahwasanya menghadirkan sholat itu wajib bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara dalil yang mewajibkan menghadirkan niat di setiap ibadah adalah hadis baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis terkenal ya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu menurut niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang adalah dia mendapatkan kebaikan dari apa yang telah diniatkan. Maka jika niat tersebut diucapkan dengan lisan, maka hukumnya adalah boleh. Sebab sifat mengucapkan niat dalam lisan itu hanya sebagai penolong supaya hati dan mulut menjadi satu. Karena pada hakikatnya an-niyah mahalluhal qalbu wa talaffudhu fiha sunnah. Wa talaffudhu biha sunnah. Niat itu tempatnya di dalam hati, sementara melafadzkannya adalah sunnah. Panjang ya pembahasannya, ulama merumuskan harus menghadirkan usolli, lalu hatinya berniat untuk mengerjakan sholat, kedua tangannya diangkat dengan membaca takbir, harus berbarengan gitu ya. Dan juga ada kaidah-kaidah harus mewajibkan usolli, harus ta'yin, dan juga fardunya harus dihadirkan. Akan tapi yang menjadi pembahasan di sini adalah kenapa harus menghadirkan niat atau melafadzkan niat itu di dalam sholat ya. Hukum mengucapkannya dengan lisan dan dasar amaliyah yaitu berniat ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa ya. Ini dasar daripada Al-Qur'an ya. Surah Al-Bayyinah ayat 5, dan mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah dalam agama yang lurus. Adapun hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala inna ma yub'atsun nas ala niyatihim. Sesungguhnya manusia itu akan dibangkitkan menurut niatnya. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Anas yaitu sami'tu Rasulullah SAW yaqul labbaik Allah labbaik umrah wa hajjah. Dari Anas beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan labbaik, yaitu aku sengaja mengerjakan umrah dan juga haji. Adapun hukum melafadzkan niat dalam lisan dengan suara yang cukup didengar sendiri adalah sunnah. Artinya tidak wajib. Yang penting kita menghadirkan niat itu dalam hati. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, ya, man azim 'alal ma'siyah wa lam yaf'alha aw lam yatawalaffaz biha la yu'tham biqauli sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi nufusuha ma tatakallam aw ta'mal bih. Siapa berniat berbuat maksiat tapi belum mengerjakannya atau belum mengucapkan, ia tidak berdosa. Sebab Rasul bersabda, Allah memaafkan umatku selama hatinya baru berniat, belum diucapkan atau belum dikerjakan. Dalam kitab Mizan Nisya'rani, ya ada sebuah ibarah, min dzalika qaul Imam Abi Hanifah wa Ahmad, annahu yajuzu taqdimun niyyah ala takbir bi zamanin yasir ma'a qauli Malik wa Syafi'i bi wujubi muqaranatiha li takbir wa innaha la tujzi qablahu wa la ba'da wa ma'a qaulil qaffal Imam Syafi'iyah rubbama qaranat an-niyyah ibtida' takbir id aqadat as-shalah. Yang artinya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berkata, sesungguhnya boleh mendahulukan niat atas takbir asal saja belum lama. Akan tapi bagi Imam Malik dan Imam Syafi'i mewajibkan bersamaan antara niat dan juga takbir, dan tidak sah bila niat mendahului atau mengakhiri takbir. Akan tapi bagi Imam Qaffal ini itu salah satu daripada ulama di mazhab Imam Syafi'i, niat pada awal takbir itu sah. Sebagai penutup dalam kitab Nihayatul Muhtaj ya sebuah ibarah wa yundabun nutuq bil manwi qabla takbir yusa'id al-lisan al-qalb wa li'annahu ab'ad 'anil waswas. Disunahkan hukum mengucapkan apa yang diniati. Jadi yang kita niatkan diucapkan supaya apa? Sebelum takbiratul ihram ya, supaya lisan bisa membantu hati sehingga kita bisa terhindar daripada waswas. Karena kan kadang kalau kita niatkan hati, enggak kita lafadzkan, takut nanti ada waswas, ini udah bareng apa belum. Karena dalam mazhab Syafi'i niat itu harus muqtarinatun bil fi'li, harus berbarengan dengan pekerjaannya. Untuk membantu tersebut, maka kita hadirkan, kita lafadzkan niat tersebut agar saat kita takbiratul ihram niat di dalam hati udah mantap sehingga tidak lari kepada pekerjaan yang lain.
Itulah beberapa dalil diwajibkan kita menghadirkan niat dan disunnahkan untuk melafadzkan niat khususnya dalam sholat dalam madhab Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bissawab.